Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan Oase Rohani Katolik. Dan sahabat Oase Katolik yang dicintai Tuhan, mari kita masuk dalam permenungan. Seperti biasa kita memulainya dengan doa pembukaan. Mari kita siapkan hati untuk memulai permenungan kita dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, pada peringatan Santo Yosafat, Uskup dan Martirmu ini, kami mensyukuri kehidupan kami akan penyertaan-Mu, bagaimana Engkau senantiasa menuntun kami kepada kesaksian akan kebenaran. Lindungilah kami dalam seluruh aktivitas kami, agar apa yang kami perbuat senantiasa mengarahkan kami kepada kebenaran-Mu, dan Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-firman-Mu itu betul meneguhkan kami dalam suka dan duka kehidupan kami. Doa yang sederhana nih Bapa, kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah juru selamat dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu sekalipun dalam Kristus aku bebas memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Namun mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia buah hatiku itu kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan dikau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, untuk tidak mengatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yakni dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan dengan referen, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong." Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus kapan kerajaan Allah datang. Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana,' sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana,' 'Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat rohani Katolik yang dicintai oleh Tuhan. Hari ini dalam firman Tuhan, pesan pada tanggal 12 November 2020, di masa pandemik khususnya, kita sebagai gereja memperingati Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Anda tahu kisah sedikit mengenai siapakah uskup martir kita, Monsinyur Yosafat ini.
Kisahnya adalah dia menjadi seorang imam. Dan dia menjadi akhirnya dalam perjalanan karir pelayanannya sampai menjadi seorang uskup agung, ialah Uskup Agung Polotsk. Dan pada kenyataannya selama dia mengabdi dari pelayanan-pelayanan yang dilakukannya, ia banyak memakai liturgi itu dari ritus Slavonia. Dan semuanya ini dipakai saudara-saudari sebagai sebuah kesatuan dengan gereja universal. Dia sendiri asli dari sana, makanya dia ingin melindungi umat, khususnya masyarakat Slavonia Timur. Dan dalam perjalanannya saudara terkasih, ternyata seorang Yosafat yang memang tekun bekerja dan bijaksana, ia mati, dibunuh, dan jenazahnya dibuang di sungai Dwina. Makanya pada peringatan ini Yosafat kita peringati sebagai uskup dan sebagai martir. Gereja menghargai apa yang dipersembahkan oleh perjuangan dan pengorbanan hidup seorang uskup agung Yosafat ini. Makanya gereja sendiri memberikan catatan atas apresiasi hidup dan pengorbanannya oleh Santo Yosafat. Dan itu ditulis oleh Paus Pius ke-11 yang menulis ensiklik Ecclesiam Dei, di mana dia berkata begini, betapa besar pujian harus disampaikan kepada kebesaran Uskup Agung Polotsk Yosafat ini. Ia termasuk gereja timur dengan ritus Slavia, dan telah selayaknya kita mengakui dia sebagai kemuliaan dan perlindungan bagi umat Slavonia Timur. Hampir tidak ada orang yang memberikan kehormatan dan kebahagiaan kepada mereka melebihi Yosafat, gembala dan rasul mereka, khususnya karena ia menyerahkan hidupnya sebagai martir demi kesatuan gereja. Bahkan dilanjutkan oleh Paus Pius ke-11 itu dengan mengatakan, dalam usahanya untuk memulihkan kesatuan tentulah ia dibimbing oleh naluri suci untuk menyadari betapa hasil baik toh dapat ia capai dengan mempertahankan penggunaan ritus Slavonia di dalam gereja universal. Terutama ia mencurahkan tenaganya untuk kesatuan orang beriman sebangsanya dengan tahta suci. Ini kesaksian dari berbagai sumber yang dirangkum oleh majalah Ruah dalam hal ini untuk sedikit menggarisbawahi siapakah Santo Yosafat ini, seorang uskup dan martir. Dan dalam catatan ini ia menjadi pahlawan gereja. Kalau kita melihat apa yang menjadi pesan dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan di sini, orang-orang Farisi itu menuntut tanda-tanda lahiriah, kapan Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu akan datang. Dan Yesus menjawabnya, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sana atau ia ada di situ. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Apa yang Yesus sampaikan sebetulnya sebuah nubuatan tentang dirinya sendiri sebagai raja yang akan datang. Tapi yaitu tadi, karena orang-orang Farisi adalah angkatan-angkatan mereka yang menuntut tanda-tanda lahiriah, tidak dapat menangkap apa yang dipesankan secara spiritual, bahwa kerajaan Allah itu sudah datang di hadapan kita, di tengah-tengah Anda dan saya. Maka ketika tidak menangkap ini, Yesus pun mengatakan, anak manusia akan ditolak oleh angkatan ini. Dan buktinya kita bisa melihat
pengorbanan Yesus pun menebus Anda dan saya sampai puncaknya, mengalami sengsara, mengalami wafat, dan akhirnya bangkit. Inilah sebuah pengorbanan, keutamaan yang diperjuangkan ketika kita mewartakan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu dalam praksis kehidupannya kita menuntut sebuah pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kerajaan Allah itu tak dapat kita temukan. Hidup Santo Yosafat juga menggarisbawahi bagaimana ia sungguh-sungguh ingin melindungi umat Slovenia dari ritus bahasa yang mungkin agak berbeda dengan ritus kebanyakan, dan dia memakai ritus gereja timur. Dan demi kesatuan ini mempersatukan umat dalam gereja Katolik, gereja universal. Inilah buah-buah dari pengorbanan Santo Yosafat yang akhirnya diabdi sampai titik darah penghabisan. Pada akhirnya ia menjadi martir. Kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih merenungkan, kemartiran adalah sebuah pengorbanan. Itu pun menjadi sebuah cita-cita gereja bahwa kita ikut mewartakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Begitu ada kemartiran, bagi kita bukan kesedihan sebetulnya, tapi di situ ada kegembiraan rohani karena pengabdian hidupnya sampai titik darah penghabisan, dan di situ kita membela kebenaran dan membela Allah yang adalah satu dan sama. Pembelaan kita bernama cinta kasih. Pembelaan kita tanpa kekerasan. Pembelaan kita harus ada damai. Dan Yesus mengatakan, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu apabila orang senantiasa membawa damai, membawa harmoni, membawa sukacita dalam cinta kasih satu dengan yang lainnya. Inilah kira-kira pesan kenabian yang bisa kita timba, khususnya belajar dari peringatan Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Hari ini gereja menghargainya dengan peringatan, dan semoga saudara-saudari yang berlindung pada Yosafat sebagai santo santa pelindungnya, kita berdoa agar hidup kita pun terinspirasi akan pengorbanan hidup Santo Yosafat sampai titik darah penghabisan. Bunga Selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik. Dan kita, sahabat Oase Katolik, melanjutkan permenungan kita dari bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama, dari surat Santo Paulus kepada Filemon, bercerita tentang bagaimana Onesimus, anak angkat Santo Paulus ini, diserahkan kepada Filemon dan menjadi teman dalam kebersamaan dan pelayanan. Maka kita akan melanjutkan permenungan ini sebagai saripati untuk bekal-bekal kehidupan kita hari ini. Sebagaimana kita bisa timba dari pengalaman hidup yang dialami oleh Santo Paulus. Bayangkan ya saudara-saudari, dia berjalan ke sana sini mewartakan kerajaan Allah setelah mengalami pertobatan dalam hidupnya dan akhirnya melayani Tuhan dengan mewartakan Injil dan kabar sukacitanya, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dia mewartakan kabar sukacita itu. Ia pun harus mengalami derita di penjara.
Dan bagi Santo Paulus ini menjadi sebuah keuntungan. Karena apa? Penderitaannya karena dan demi Kristus itu sendiri. Namun dalam catatan ini, dalam bacaan hari ini, permenungan hari ini, Santo Paulus mengatakan kepada Filemon supaya anaknya Onesimus ini boleh diterima dalam iman. Menurut catatan yang saya baca, Onesimus sebelumnya adalah seorang budak. Tapi begitu dibaptis menjadi seorang Kristiani atau seorang pengikut Yesus, maka bukan budak lagi, melainkan menjadi saudara. Dan inilah yang ingin disampaikan kepada Santo Paulus untuk rujukan kepada Filemon mengenai Onesimus ini. Supaya hidup dalam persaudaraan rekan-rekan saudara seiman dan dasarnya adalah kasih. Anda bisa melihat saudara yang terkasih. Mungkin dalam kehidupan kita sering dengar tuh ada lagu Bina Iman ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Lagu ini sering dikumandangkan kalau kita berjumpa dalam sebuah pertemuan atau mungkin bina iman anak, pasti lagu ini diperkenalkan. Bahkan untuk pertemuan kebersamaan entah rekoleksi, retret, atau mungkin dalam pertemuan komunitas, sering kali lagu ini diperdengarkan sebagai sebuah tanda masuk untuk situasi persaudaraan kita, sahabat-sahabat dalam iman. Makanya penulisnya bagus ini ya, merumuskannya, dalam Yesus kita bersaudara. Apa yang ingin digarisbawahi dengan pernyataan ini? Sebagaimana Paulus menyadari bahwa akhirnya Onesimus ketika percaya dan dibaptis menjadi seorang Kristen, ia menjadi saudara bagi Santo Paulus. Dan karena itu, dalam kenyataan ini, Paulus memberi pengantar kepada Filemon supaya Onesimus yang telah dibaptis ini diterima sebagai saudara seiman. Persaudaraan saudara-saudari yang terkasih, kalau saya baca dalam beberapa literatur menurut juga konsep Yahudi, itu mereka sangat ketat tegas loh. Yang namanya saudara itu bukan tetangga, bukan hal-hal yang namanya saudara, sedarah apalagi ya, saudara-saudara sedaging, itu harus sesuai dengan ikatan fam dan darah. Ya, dari kakek, nenek, om itu udah harus. Lain ya kalau kita, entah ini mungkin tradisi Jawa ya, tetangga aja seringkali kita anggap saudara. Itu Romo Rudi kan saudara saya. Dari mana dia kenal ya? Iya, kita kan satu daerah, satu wilayah. Mana itu? Bangladesh. Kok Bangladesh? Iya, Bantul Selatan bagian desa. Kadang-kadang, oh ya wes, dia mau menyebut bahwa kita merantau di Jakarta, tapi asal muasal kita satu daerah. Itu aja dianggap saudara. Ini kalau kita dengar ya dalam ungkapan-ungkapan Jawa. Tapi itu menarik ya, no problem. Yang ingin saya garis bawahi, perbedaan dengan persaudaraan sedarah itu bagi orang Yahudi ketat. Maka dalam catatan ini, Santo Paulus mengembangkan bahwa persaudaraan dalam nama Yesus bukan lagi ikatan-ikatan fam, ikatan-ikatan darah, tapi meluas dalam ikatan antar bangsa, dalam ikatan juga antar manusia, dan nanti dalam ikatan bangsa manusia, sehingga persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang sangat Kristiani. Tahap-tahapnya adalah persaudaraan yang secara kodahatri, kita ini makhluk-makhluk
yang tinggal di alam semesta, hidup bertetangga dengan saudara-saudari kita, apapun budaya, agama, dan warna kulit latar belakang, nanti harus terus arahnya menanjak sampai persaudaraan dengan ekologi lingkungan kita, dan nanti kepada alam semesta, persaudaraan yang sifatnya universal, dan nanti persaudaraannya sampai kepada tingkat yang paling tinggi, persaudaraan dalam nama Tuhan. Maka dalam catatan ini kita ingat, kalau kita menggarisbawahi mengenai kata persaudaraan, saya selalu ingat dengan Santo Fransiskus Assisi yang merumuskan persaudaraan itu indah. Melewati dari persaudaraan satu antara saudara, langsung masuk ke persaudaraan insani, dan akhirnya ke persaudaraan kosmik, dan akhirnya sampai ke persaudaraan universal. Sehingga orang yang disebut saudara adalah semua yang tinggal dalam situasi jagat kita. Tidak ada kok orang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan itu saling membenci dari awalnya. Kalau buat saya, tidak. Saya justru dilahirkan untuk mencinta, sehingga hidup juga diundang untuk mencinta. Maka dalam pemahaman ini, persaudaraan yang dirumuskan oleh Santo Fransiskus Assisi keren. Wah, luar biasa. Bagi saya oke, saudara-saudara, karena jadi melewati tapal batas ruang dan waktu, termasuk keadaan dan tempat. Ini konsep yang sangat menarik. Kalau Fransiskus Assisi berjumpa dengan tumbuh-tumbuhan, dia akan berkata, saudaraku tetumbuhan, saudaraku melati, saudariku. Bahkan kepada semesta pun dia berkata, saudariku bulan, saudaraku matahari, saudaraku angin, saudaraku binatang semua. Sehingga Fransiskus Assisi itu selalu dijuluki sebagai santo yang bisa berkhotbah kepada binatang-binatang dan alam semesta. Ini keren ini ya. Itu artinya bahwa kesadaran Santo Fransiskus Assisi dalam sebuah kontemplasi mengenai rahmat penciptaan sampai kepada artinya yang paling dalam, bahwa persaudaraan itu memang harus melewati sekat-sekat yang ada. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, kalau ada perbedaan itu pasti ada, tapi itu mengatasi semua perbedaan, dan akhirnya semua demi kesatuan universal, ialah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga dunia yang kita huni ini, kalau basicnya adalah sebuah persaudaraan universal, dari mungkin yang sedarah, naik kepada persaudaraan insani, naik lebih kepada persaudaraan kosmik, dan pada sampai persaudaraan yang universal sifatnya. Bagi saya ini refleksi yang sangat mendalam. Santo Paulus sebetulnya ingin menyampaikan ini kepada Filemon. Tolong terima dong Onesimus. Emang sih dulu dia budak yang melayani aku, tapi sekarang ia percaya dalam nama Tuhan Yesus dan dia menjadi saudara kita seiman. Tolong terima juga dia dalam pelayanan yang sama. Bahkan Santo Paulus berani menanggung dia dengan berkata begini loh. Kalau sampai nanti ada utang piutang yang dilakukan Onesimus, gua tanggung. Dia sampai bilang begitu. Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, aku akan membayarnya. Aku akan membayarnya, dia bilang begitu. Kan berarti luar biasa ya. Nah, inilah yang ingin digarisbawahi. Semoga Anda dan saya untuk peristiwa kehidupan hari-hari ini senantiasa mengusahakan persaudaraan dalam hidup. Kalau persaudaraan itu sungguh-sungguh kita usahakan dan tidak ada sekat-sekat, itu bagaikan Jisamsu mungkin ya, tapi ini iklan rokok ya yang pernah saya kenal. Itu ada motonya bagus tuh, menembus batas. Itu juga ibarat cinta, menembus batas. Dan kalau orang bisa melewati batas-batas yang ada, maka persaudaraan yang universal itu indahnya luar biasa.
Tuhan semesta yang kita imani, saya kira menciptakan kita dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Dan perbedaan yang ada semoga memperkaya Anda dan saya, asalkan dasar dari ikatan persaudaraan kita adalah kasih, di mana Anda dan saya saling mengasihi sebagai kodrat tercipta atau makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Dan dengan dasar kasih itu kita menyodarai siapapun juga, termasuk alam semesta, untuk kita sahabati. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, yuk kita kembangkan persaudaraan kita sampai kepada level yang paling tinggi, ialah persaudaraan universal. Supaya persaudaraan yang kita alami sebagai makhluk tercipta yang mulai dari ikatan sedarah, berkembang pada pengalaman insani kita bertetangga, bersahabat dengan lingkungan sekitar kita, sampai kepada alam semesta kosmik, dan akhirnya universal, bersahabat dengan siapapun, makhluk hidup, menjaga dunia ini menjadi rumah kita bersama. Mari hidup dalam kasih, mari membawa damai, dan semuanya adalah karena bersaudara satu dengan yang lainnya. Buah mangga, buah kedondong, cukup dong gitu ya. Dan marilah kita tutup permenungan ini agar hidup Anda dan saya diberkati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, firman-Mu telah kami dengar bersama di tempat ini, memberi kami kekuatan untuk melangkah dengan pasti apa yang kami hidupi di dunia ini. Biarlah kami saling menyodarai satu sama lain. Biarlah kami saling mengasihi satu sama lain, karena Engkau mengajarkannya dalam sabda-sabda-Mu. Melalui Yesus, sabda-Mu itu diperteguh dan dilengkapi kegenapannya melalui kesaksian hidupnya yang menyodarai siapapun. Semoga kami anak-anak-Mu ini senantiasa bersaksi yang sama sebagaimana Yesus mengajarkannya kepada kami. Doa yang sederhana ini Bapa kami sampaikan kepadamu demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga hidup Anda pada perjalanan Anda hari ini senantiasa dilindungi, dijagai, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Katolik, permenungan kita pada hari ini di hari peringatan Santo Yosafat, Uskup dan Martir, 12 November 2020. Semoga makin menguatkan kita untuk membangun kerajaan Allah di keuskupan kita, Kuspada Agung Jakarta. Mari amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19
dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan Ordinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan.
salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus. Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Sambil
Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku, yang terbaik di hidupku.
namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka, hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Kami menyanyi lagunya asli, la la la